Nauris Protocol ini telah mendapatkan beberapa penghargaan guys, baik sebagai finalis maupun sebagai pemenangnya. Di antara lain untuk Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indojans Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project kripto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang kripto, dan gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya guys. Oke guys, seperti yang kalian tahu ya, kemarin itu sering banget terjadi adanya hacking ataupun pencurian aset-aset digital ya. Seperti kasus pada Tornado Cash, kemudian Harmony Bridge. Kemudian ada juga hacking terhadap jaringan Ronin pada Axie Infinity ya, yang bisa dibilang sebagai peretasan untuk DeFi paling parah sepanjang masa guys. Bahkan ada kasus juga peretasan di ATM Bitcoin guys, ini juga parah ya. Dan yang lagi rame juga yang diperbincangkan ya, yaitu peretasan yang terjadi 2014 kemarin, yaitu di Mt. Gox ya. Dan beberapa hari lagi nanti akan keluar pengumuman dari Mt. Gox, apakah akan menjual Bitcoinnya secara keseluruhan atau akan ada kebijakan lain dari Mt. Gox ini guys. Nah, di pembahasan kali ini kita ingin membahas salah satu project yang cukup menarik ya. Karena project ini ingin memberikan solusi guys dari beberapa masalah-masalah yang tadi. Sehingga nanti diharapkan buat para investor ini akan merasa nyaman, aman, dan mulai bergairah lagi guys untuk masuk di dunia kripto lagi guys. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Nauris Protocol guys. Nah, nanti kalian bisa kunjungi juga di websitenya secara langsung ya, di naurisprotocol.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Jadi mari kita bersama-sama untuk mencoba menganalisa secara pribadi ya tentang project Nauris Protocol ini guys. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Nauris Protocol ini guys, kita coba bahas ulasan dari finbold.com ini tentang protokol Nauris ini, sehingga nanti kita akan mempunyai gambaran secara garis besar tentang protokol Nauris ini seperti apa guys. Di sini tulis bahwa protokol Nauris ini merupakan jaringan keamanan cyber di blockchain guys, dan juga untuk keamanan perangkat. Jadi seiring berkembangnya internet, ini telah terjadi peningkatan jumlah insiden keamanan cyber guys, yang tentu saja menyebabkan kerugian triliunan dolar Amerika Serikat guys. Dan pakar keamanan dunia maya ini memperkirakan bahwa kegiatan kejahatan dunia maya ini akan merugikan dunia lebih dari 10,5 triliun dolar guys per tahunnya. Gila ya. Dan oleh karena itu diperkenalkannya Nauris Protocol ini guys, jaringan keamanan cyber layer 2 terdesentralisasi berdasarkan blockchain Ethereum. Protokol Nauris diluncurkan pada tahun 2018 oleh David Carvalho dan Monica Oravkova. Kemudian sebuah proyek penelitian untuk menyelidiki efektivitas arsitektur mesh keamanan cyber terdesentralisasi untuk melawan ketidakamanan online. Dengan kantor pusatnya di Aveiro, Portugal, Nauris Protocol ini adalah salah satu dari sedikitnya solusi berbasis blockchain guys, yang mencoba untuk mengekang ketidakamanan dunia maya yang tidak terkendali dan memperkenalkan keamanan ke dunia online. Dari awal, R&D yang merupakan penelitian dan juga pengembangan dari proyek ini guys, Nauris bertujuan untuk menjadi pemain yang penting di bidang keamanan online saat siap untuk meluncurkan platform dan token asli cyber menjelang akhir tahun 2022 ini guys. Sejauh ini telah menarik banyak investor berskala besar termasuk Draper Associates, Hold Exchange, Holdun Family Office, dan Brandon Holden, dan diantaranya beberapa yang lain ada. Kemudian bagaimana sih protokol Nauris ini bekerja guys? Konsep dibalik protokol Nauris sangatlah mudah. Pada dasarnya, proyek ini bertujuan untuk mendesentralisasikan internet seperti yang kita ketahui dan Internet of Things atau IoT ya, yang semakin berkembang dan mengusulkan untuk menggunakan blockchain. Web 2 iterasi saat ini dari World Wide Web terbuat dari jutaan perangkat berbeda yang beroperasi dalam silo. Setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanannya dan data di bawah kendalinya.
Skenario ini menyebabkan kelemahan besar yang telah dieksploitasi oleh peretas Black Hat selama beberapa dekade ini guys. Berhasil menyerang satu perangkat dalam jaringan hyperconnected dapat mengekspos seluruh jaringan perangkat untuk dieksploitasi. Nauris mengusulkan untuk berbagi tanggung jawab keamanan di antara beberapa perangkat dalam jaringan menggunakan apa yang digambarkannya sebagai arsitektur jaringan keamanan cyber terdesentralisasi. Protokol akan menggunakan agen perangkat lunak atau daemon dApps sebagai aplikasi terdesentralisasi yang diinstal di setiap perangkat dalam jaringan guys. Tujuan dari perangkat lunak ini adalah untuk melaporkan status keamanan cyber dari perangkat yang diinstal. Perangkat lainnya dalam jaringan harus memverifikasi keaslian laporan ini dan mengawasi seluruh jaringan untuk mendeteksi tanda bahaya. Dengan cara ini, maka jaringan itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan juga waspada terhadap serangan eksternal dan juga internal. Protokol Nauris didasarkan pada hyperstructure dengan 7 prinsip utama yang memandu pengoperasian seluruh sistem. Prinsip-prinsip ini adalah yang pertama, menjadi tidak terhentikan guys. Jadi jaringan ini dirancang untuk berjalan tanpa batas waktu dan tidak bergantung pada satu perangkat atau entitas apapun untuk beroperasi. Kemudian yang kedua, ini tanpa izin. Jadi nanti perangkatnya dan peserta ini bebas ya untuk bergabung dan keluar dari jaringan tanpa memerlukan izin dari perangkat lain untuk pihak ketiga. Pada dasarnya, jaringan dirancang untuk tahan sensor dan harus diakses oleh siapa saja secara global. Kemudian yang ketiga, ekstraktif minimal. Jadi protokol Nauris ini akan mengusulkan untuk membebankan biaya minimal untuk mendorong adopsi sementara, tetapi tidak membebankan biaya yang terlalu rendah untuk memfasilitasi pengembangan ekosistem dengan mendanai perbendaharaan proyek di dalam DAO atau Decentral Autonomous Organization. Yang keempat, berharga. Jadi protokol ini harus bernilai bagi komunitas internet guys. Namun prinsip ini menyajikan skenario catch 22 di mana agar menjadi bermanfaat maka perlu adanya adopsi secara luas. Tetapi agar itu terjadi, para pengguna potensial perlu menganggapnya tak ternilai. Kemudian yang kelima, ini ekspansif. Jadi protokol Nauris ini dirancang untuk mengakomodasi komunitas masa depan yang berkembang dengan pengguna, node, perangkat, dan peserta jaringan yang terus meningkat yang bergantung pada keberadaan jaringan. Kemudian yang keenam, ini jumlahnya positif. Jadi setiap peserta dalam ekosistem Nauris harus mengalami situasi yang saling menguntungkan guys. Misalnya, operator node dapat memperoleh token asli untuk terlibat dalam verifikasi perangkat yang terhubung sementara perangkat mendapat manfaat dari audit keamanan sistem secara real time oleh node dan beroperasi dalam lingkungan yang aman. Kemudian yang terakhir, ini kredibel dan netral guys. Jadi semua peserta jaringan yang diharapkan memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda ini dapat mengharapkan manfaat dari jaringan secara netral tanpa perlakuan yang tidak adil, sementara semua perangkat memiliki akses yang sama ke sumber daya yang tersedia. Perlu dicatat bahwa di dalam Nauris Protocol Cyber Security Mesh yang diusulkan ini ya, merupakan perangkat yang saat ini terhubung satu sama lain sesuai dengan prinsip jaringan konvensional akan tetap sama. Yang berubah adalah bagaimana perangkat ini berperilaku saat berinteraksi satu sama lain. Kemudian untuk mekanisme dari konsensusnya yang dipakai oleh Nauris Protocol ini yaitu Decentralized Proof of Security guys, atau disingkat DPoSEC. Protokol Nauris adalah blockchain layer 2 di jaringan Ethereum yang berarti mendukung keamanan altcoin terkemuka yang merupakan jaringan terdesentralisasi. Ethereum, salah satu blockchain terbesar saat ini, membuat keamanannya lebih kuat daripada kebanyakan jaringan lain. Dan fitur ini diwarisi oleh token dan infrastruktur pihak ketiga yang dibangun di atasnya, termasuk protokol Nauris ini guys. Namun jaringan Nauris ini menggunakan mekanisme konsensus eksklusif dan baru yang unik dan ideal untuk kebutuhan keamanan cyber yang disebut DPoSEC atau bukti keamanan terdesentralisasi. Dan mekanisme ini memiliki beberapa fitur utama, antara lain yaitu keamanan terdistribusi atau bersama, di mana nanti semua perangkat jaringan itu bekerja bersama-sama ya untuk mengidentifikasi dan mungkin menghilangkan risiko dan ancaman keamanan. Kemudian aplikasi khusus, jadi tidak seperti kebanyakan mekanisme konsensus populer yang digunakan oleh berbagai blockchain seperti Proof of Work dan juga Proof of Stake yang dirancang untuk aplikasi tujuan umum. DPoSEC dirancang secara unik untuk mengatasi tantangan ketidakamanan dunia maya. Kemudian bisa menghasilkan saat kita aman ya. Jadi perangkat dalam jaringan protokol Nauris dihargai sesuai dengan token asli yang dipertaruhkan atau di staking dan pekerjaan mereka dalam mengamankan platform. Token yang di staking ini juga digunakan sebagai insentif untuk perilaku yang baik, mirip dengan bagaimana mekanisme Proof of Stake beroperasi. Kemudian fitur scalable, di mana mekanisme konsensus di POSEC ini sangat scalable ya, dengan kemampuan untuk memproses antara 50.000 dan 1 juta transaksi setiap detiknya guys. Throughput yang tinggi ini memastikan bahwa jaringan akan cepat dan efisien, yang meningkatkan daya tariknya di dunia maya. Fitur selanjutnya ramah lingkungan.
Jadi jika dibandingkan dengan mekanisme dari Bitcoin, ini tentu saja lebih ramah ya, karena tidak menggunakan konsensus proof of work. Kemudian yang terakhir ini fitur untuk manajemen risiko yang berdasarkan desain ya. Jadi Neoris ini telah mengadopsi Swarm Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan yang unik yang dapat mempelajari kebutuhan dan pola perilaku setiap perangkat untuk menguraikan dan mengisolasi ancaman secara real time guys. Untuk lebih lengkapnya dari pengantar Neoris protokol ini nanti kalian bisa baca sendiri ya lebih lengkapnya di finbolt.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Dan kita langsung saja menuju ke websitenya. Informasi apa aja yang bisa kita dapat di sini guys? Kita lihat. Nah, ini cukup menarik. Kalau kita lihat di sini, Neoris protokol ini telah mendapatkan beberapa penghargaan guys, baik sebagai finalis maupun sebagai pemenangnya. Di antara lain untuk pemenang di 2021 untuk menjadi investornya, antara lain untuk Export Dojo, kemudian finalis di 2020 untuk MC Mesh Challenge, pemenang 2019 untuk Wirtschafts Agenturwin. Banyak juga ya. Finalis 2021 menjadi kontributor di Startup Chile, pemenang di 2020 di ajang Investing the Future 2020 ya. Kemudian finalis 2021 di K Startup Grand Challenge dan beberapa penghargaan dan juga finalis di berbagai event guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kerennya lagi untuk Neoris protokol ini di-mention oleh salah satu mantan ketua NATO guys, atau mantan anggota komite intelijen dari NATO. Ini keren banget. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk mentionnya. Kemudian selanjutnya untuk dukungan dari para investor untuk Neoris protokol ini cukup keren-keren banget guys. Antara lain ada Draper Associate, kemudian Holdan, Unera, The Hold Exchange, Expert Dojo, Corvo, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk detailnya. Kemudian selanjutnya untuk Neoris protokol ini mempunyai tokennya sendiri yang diberi kode cyber ya. Jadi dengan menciptakan ekonomi tokenisasi mesin ke mesin yang secara intrinsik terkait dengan keamanan jaringan dan sistem, praktik terbaik dan keamanan dunia maya dapat ditegakkan dengan cara tanpa izin, memfasilitasi jaringan perangkat tersentralisasi yang sangat responsif dan diberi insentif di seluruh mesh, dari ponsel hingga server dan juga IoT. Untuk utilitas dari token cyber itu sendiri ya, antara lain untuk taruhan cyber atau staking. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan passive income di fitur staking ini. Kemudian token ini juga digunakan sebagai imbalan atau reward dalam bentuk token cyber ya, yang ditawarkan nanti di dalam ekosistem Neorisnya. Selain dari harian finbolt.com tadi ya, beberapa artikel ataupun media informasi yang lain juga membahas tentang project Neoris protokol ini. Antara lain ada di Nasdaq juga ya, Benzinga, Tech Startup, VentureBeat, Yahoo, dan Cointelegraph serta yang lain-lainnya. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk artikelnya. Selanjutnya untuk timnya sendiri, ini orangnya keren-keren guys, backgroundnya ya. Antara lain ada David Carvalho, dia sebagai pendiri dan juga CEO serta kepala ilmuwan. Dan kalau kita lihat di sini sepak terjangnya ya, dia sebagai Chief Information Security Officer global yang berprestasi dengan 20 tahun di tingkat teknis dan juga C-suite di bidang bisnis dan tata kelola yang diatur dan kritis. Penasihat untuk bisnis multi-billion dolar dan proyek tingkat negara bangsa di bidang kritis spionase dunia maya, perangkat dunia maya, dan juga terorisme dunia maya guys. Wow, ini orang keren banget ya. Kemudian ada Monika Oravkova, dia juga berkecimpung di dunia keamanan cyber guys untuk telco. Kemudian juga dia memimpin operasi dan tim eksekutif untuk FTSE 100 klien di AT&T, IBM, dan juga Apple guys, serta mengelola anggaran lebih dari 100 juta US dollar. Kemudian ada juga Priya Davies sebagai direktur pemasarannya guys. Dia sebagai spesialis strategi dan juga pertumbuhan blockchain. Dia juga termasuk dari tim Boson Protocol ya. Orang ini keren. Dan beberapa orang lagi yang mempunyai background ataupun sepak terjang di dunia cyber. Kalian bisa cek sendiri nanti di sini orang-orangnya. Ini orangnya keren-keren banget guys. Kemudian untuk para advisernya pun ini juga keren-keren banget guys. Ini ada David Holzman. Dia sebagai pelopor internet awal yang menjalankan DNS atau Domain Name System guys. Wah, ini orang keren banget ya. Dia juga CTO solusi jaringan untuk kepala ilmuwan di IBM, CTO pencalonan presiden senator Evan Bayh, dan juga penasihat keamanan cyber senior untuk Jenderal Wesley Clark. Ada Knut Grendagen, kepala komunikasi dan pertahanan cyber angkatan bersenjata Norwegia. Wow, keren juga orang ini ya. Ada Elena Guedet sebagai kepala staf di Cisco Cloud Security. Kemudian ada juga Dr. Magda Lilia Shelley, PhD. Dia sebagai pemimpin keamanan cyber global, pemenang penghargaan dan 20 orang keamanan cyber paling berpengaruh di tahun 2017 kemarin dan tahun 2021 oleh ISFEC Global. Wow, keren banget nih cewek ya. Dan ada Jane Franklin, dia sebagai 25 wanita terbaik di cyber security UNESCO Trailblazing Women in Tech. Wah, ini keren-keren ya orangnya ya.
advisor-advisornya ini. Dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa cek sendiri di sini guys. Untuk lebih lengkapnya tentang project Nauris Protocol nanti kalian bisa cek sendiri ya di white papernya. Kalau saya harus baca satu persatu di sini nanti bisa muntah-muntah ya kalian ya. Di sini ada sekitar 49 halaman dan cukup detail ya untuk pembahasan dari setiap komponen-komponen di ekosistem Nauris Protocol ini ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Untuk komunitasnya khususnya di akun Twitternya ya, baru ada sekitar 27.200-an follower ya, cukup lumayan banyak lah ya. Dan di sini beberapa kali juga sudah diadakan untuk AMA, Ask Me Anything ya, dari founder ataupun CEO dari Nauris Protocol ini. Nanti kalian bisa cek untuk lebih lengkapnya. Dan buat kalian yang tidak ingin ketinggalan untuk informasi ataupun event-event yang diadakan oleh Nauris Protocol, kalian bisa follow akun Twitternya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Atau kalian juga bisa follow akun Telegramnya guys, khususnya untuk announcementnya ya. Di sini baru ada 133 subscribernya. Wajar sih karena ini announcement aja. Tapi untuk grup chatnya ini juga udah lumayan ya, untuk followernya sudah sekitar 10.900-an member dengan 815 yang online. Ini cukup solid juga ya. Nanti kalian bisa ikut nimbrung di dalamnya, linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Oke, jadi kesimpulannya untuk project dari Nauris Protocol ini keren banget guys, dan project ini bisa menjadi salah satu jalan keluar ataupun penyelesaian ya, solusi buat para investor khususnya, dimana sekarang ini banyak banget terjadinya hacking ya untuk aset digital ini ya, dan kita perlu project-project seperti ini guys ke depannya. Dan untuk tokennya sendiri kita tunggu aja, masih belum ada informasi ya kapan launching ataupun apakah nanti ada IDO atau launchpadnya. Nanti kita akan coba untuk update. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan. See you on the next video.